الفاتحة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم لشيخنا ورب أرواحنا لحديد الدين بن كهكر الخير على شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السداد وشيخ الله نسب الشيخ الزبير وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالمين. والصلاة على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. وبعد فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا يجدون إلى العلم ولا يصلون أو من منافعه وثمراته وهي العمل به والنشر يحرمون
بما أنهم أخذوا طرائقه وتركوا شرائطه وكل ما أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل والله أعلم الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وإدارة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini kitab yang akan kita bahas tentang Ta'limul Muta'allim, kitab tentang adab-adab kita belajar nanti insyaallah. Adab kepada ilmu sampai diajarin tuh kita nggak boleh naruh sesuatu di atas Al-Quran, nggak boleh naruh sesuatu di atas kitab. Kan suka orang tuh Al-Quran di atasnya ada kacamata, itu nggak boleh. Atau ada kitab di atasnya ada pulpen, ada pensil, nggak boleh. Dulu cepat boleh nggak boleh juga, cepat lagi nggak boleh. Demikian ya, itu adab nanti diatur oleh agama, itu ulama yang ngatur. Karena dengan adab seseorang akan mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai masuk masjid aja, masuk mushola ada adabnya gitu. Pakai wangi-wangian, ketemu cewek aja kan wangi-wangian, ketemu perempuan nih malam minggu pakai wangi-wangian kan, wangi, cakep, dandan, udah lihat kaca, balik lagi, ada kurang rambut tuh begituin, yang kulit, lihat lagi, padahal mukanya tentu juga padahal itu kepada makhluk. Apalagi kita pengen masuk apa? Mushola, masuk masjid. Seperti sekarang nih masuk mushola al-amanah nih. Kita mesti wangi dari rumah, udah siap-siapin tuh baju, udah disiapin yang cakep, yang bagus, yang bersih, pakai minyak wangi, jangan yang goceng, jangan emang yang bagusan. Kita pakai menghadap siapa gitu? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting tuh adab penting. Sampai ulama-ulama itu ada yang belajar adab sampai puluhan tahun. Itu sebelum ilmu belajar adab dulu. Pendidikan ulama kita begitu. Jadi adab dulu sebelum kita belajar apa? Ilmu agama. Nah ini insyaallah kita akan dibahas di kitab ini tentang cara kita beradab kepada orang yang punya ilmu, kepada ilmu agama tadi ya, di antaranya demikian. Sama kita pegang kitab, maaf nih, kita pegang tangan sebelah mana? Kanan tuh. Kitab Maulid, kitab Quran, Yasin, kitab apa aja? Pegang tangan sebelah kanan, pegang doku sebelah kiri. Kalau doku beliau sebelah kiri. Kalau kitab yang baik-baik sebelah mana? Sebelah kanan tuh gitu itu. Jangan biasain kalau lagi megang kitab Maulid yang sering nih baca Maulid, kitab Maulid tangan sebelah mana? Mic-nya tangan sebelah kanan, salah. Yang benar mic-nya tangan sebelah kiri, kitab Maulid tangan sebelah kanan. Itu ulama udah atur seperti itu tuh. Jadi kita mau pegang kitab apa aja, kitab agama, apalagi ya Al-Quran, apalagi hadis, maka dianjurkan oleh para ulama untuk pegang menggunakan tangan sebelah mana? Sebelah kanan. Jadi sampai demikian ulama atur kita itu nggak sembarangan, ada adab-adabnya. Nah, pertama pengarang rahimahullah beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini penting disunnahkan kita. Setiap perbuatan kita, setiap ucapan kita dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Minimal kita bilang kalimatnya Bismillah. Orang muslim, muslimah yang mereka belajar ilmu agama kemudian diamalkan, makannya saja dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, minumnya saja dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bisa bayangin, kan makan sesuatu yang mubah. Makan, kita nggak makan nggak dosa, kita makan juga nggak ada apanya, pahalanya. Jadi hukumnya mubah.
Tapi seorang muslim, seorang muslimah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belajar ilmu agama, untuk ilmu agama diamalkan, makannya aja ada pahalanya. Pertama, makan sebelah tangan sebelah mana? Tangan sebelah kanan. Jangan biasain makan sebelah kiri. Sunnah makan sebelah apa? Sebelah kanan. Sebelah kiri ada sahabat Nabi tegur, "Kul biyaminik," makan dengan tangan kanan. Nabi suruh sampai 3 kali. Dia bilang nggak bisa ya Rasulullah, nggak bisa. Tetap makan pakai tangan sebelah apa? Kiri. Yang pada akhirnya semper dia itu. Makanya sunnah kita makan menggunakan tangan sebelah kanan. Sama dengan minum menggunakan tangan sebelah mana? Tangan sebelah kanan. Jadi kita makan tangan sebelah kanan, itu sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum kita baca tadi apa? Minimal Bismillah, atau minimal tuh, atau kita maksimalin Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca lagi kalimat yang dibaca oleh Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau baca kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi antum kalau pengen makan, pengen minum, jangan lupa tadi baca kalimat yang dibaca oleh Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu anhu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ini beliau sahabat Nabi, bukan sakti juga. Jadi bukan sakti, nggak ada orang sakti. Orang yang ikut sunnah Nabi yang selamat dunia akhirat. Orang yang ikut kerjaan-kerjaan yang Nabi perintahkan, orang yang selamat dunia akhirat. Jadi kita nggak nyari kebal, nggak nyari sakti, kagak. Kita pengen cari selamat dunia, selamat akhirat. Caranya bagaimana? Ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi larang, jauhin. Yang Allah larang, jauhin. Yang Allah perintahin, kerjain. Yang Nabi perintahin, kerjain. Kayak tadi itu Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau beliau pengen makan, baca kalimat tadi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ini beliau sampai 40 kali diracunin apa pembantunya, diracunin nggak mati-mati. Kan subhanallah, bukan sakti, bukan. Sampai pembantunya bingung, wahai Tuan Al-Imam Abu Darda, saya terus terang sudah meracuni Anda sebanyak 40 kali. Dan keterangan yang lain sampai setahun diracunin, tapi nggak apa, nggak mati-mati. Kita sekali kelengar kali mungkin. Ini sahabat Nabi berkali-kali, 40 kali, atau dalam periode yang lain sampai setahun diracunin nggak mati-mati. Wahai Tuhan Al-Imam Abu Darda, apakah engkau dari kalangan kita, kalangan manusia, atau kalangan jin? Kan kalau orang pasti mati. Ini kali kalangan jin kali. Mukanya muka setan. Kata beliau, enggak, saya selalu membaca sebelum saya makan kalimat yang Rasulullah ajarkan. Apa kalimatnya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Jangan lupa itu tadi itu tangan sebelah kanan makan, kemudian minimal tadi baca Bismillah, atau kita maksimalin Bismillahirrahmanirrahim. Tambahin lagi kalimat tadi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Kapan makannya itu doa mulu. Sabar, agama kan begitu ngajarinnya gitu, duduk sabar, baca kalimat tadi. Sebelum makan jangan lupa, kan tadi makan barang yang mubah. Kita makan nggak ada pahalanya, kita nggak makan nggak ada apanya, nggak ada dosanya. Nggak punya duit nih, duit tinggal 2.000, makan pakai apa 2.000? Kayak kerupuk nggak bisa, nasinya goceng, nggak apa gitu. Jadi artinya nggak makan nggak dosa, kita makan nggak apa, nggak pahala. Tapi kalau seorang yang berilmu, muslimah tadi makan tangan kanan,
Baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Niatin sebelum kita makan. Niat di hati kita. Ya Allah, saya makan agar saya kuat ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, saya minum agar saya kuat ibadah kepada Engkau ya Allah. Makan pakai tempe doang. Ya Allah, saya niat makan nasi, makan tempe agar kuat ibadah kepada Engkau ya Allah. Betul begitu. Dengan niat demikian, yang tadinya makan sifatnya mubah, nggak ada apa tadi? Nggak ada pahalanya, maka dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu demikian. Seorang muslim muslimah lantaran ada ilmu agama diamalin sama dia. Makannya aja ada apa dulu? Nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan minum tangan sebelah kanan. Jangan lupa kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. Jangan lupa sebelum minum angkat gelasnya, kita niat di hati kita, ya Allah, saya minum air putih ini ya Allah agar saya kuat ibadah kepada Engkau ya Allah. Minumnya seorang muslim ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa ya, tadi minimal baca Bismillah. Tambahin lagi tadi yang dibaca oleh Al-Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. Ini kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah bersumpah. Bagi siapa yang membacanya, Allah yang bersumpah, Tuhan kita yang gak pernah ingkar janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Bagaimana sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengatakan wa halafa Allah bi'izzatihi la yusamma ismuhu ala syai'in illa syabahu. Nabi yang bilang ini, Allah bersumpah dengan kemuliaannya, la yusamma ismuhu ala syai'in illa syabahu. Tidaklah dibacakan Bismillahirrahmanirrahim atas sesuatu atau orang yang sakit melainkan syafahu, Allah sembuhkan dia dari penyakitnya. Janji siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jenguk orang sakit, kita sunnah baca kalimat tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Air putih kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kasih orang yang sakit. Yakin. Orang dulu yakin, mantap tauhidnya kepada Allah. Di hatinya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak yakin dengan cincin, nggak yakin dengan keris, nggak yakin dengan cincin kecebong lagi, cebong. Nah, cincin bisa tarik perempuan, ya belum ada. Bukan batu cincinnya, dokufunya nggak ada. Itu demikian ya. Orang dulu tauhidnya ya Allah kuat-kuat. Yakin ya Allah kuat-kuat, yang menggerakkan Allah, yang memberikan Allah, yang memberikan manfaat Allah, memberikan mudarat Allah. La nafi illallah, la daru illallah, la mumsik illallah, la razik illallah, la fatih illallah. Ya kita orang dulu. Makanya orang dulu ada yang jalan di atas air, kita kejebur. Gak bisa. Orang dulu subhanallah yakin oleh Allah, tauhidnya mantap. Nggak macam-macam, Tuhannya satu, Allah, nabinya satu, siapa? Nabi Muhammad, diikutin sampai mati. Makanya orang dulu berkeramat. Antum perkampung deh, kampung kita sama, udah Bukit Duri, kita tahu si fulan, orang-orang soleh, orang-orang baik, yang laki, yang perempuan, dimintain air baca Bismillah doang, dikasih sembuh subhanallah. Kenapa demikian? Yakinnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Nabi yang nyampein, Allah bersumpah dengan kemuliaan Allah, la yusamma ismuhu ala syai'in illa syafahu. Tidaklah dibacakan Bismillah ada sesuatu yang sakit atau orang yang sakit, pasti Allah apakan? Allah sembuhkan. Jangan lupa antum baca as'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Jadi kalau datang orang sakit, jengukin, pegang tangannya sunnah, tanya bagaimana kabarnya. Kita minta kepada Allah dengan kalimat tadi,
as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yu'afiyaka. Sedikit ya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yu'afiyaka. 3 kalimat. Pertama as'alullahal azim, yang kedua rabbal arsyil azim, yang ketiga an yu'afiyaka. Bareng-bareng kita bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yu'afiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yu'afiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yu'afiyaka. Jadi kok yang sakit lagi, yang perempuan pegang tangan. Kalau perempuan jangan pegang tangan, kita pakai gitu ya. Jangan, perempuan juga kamu jangan jangan. Pertama kita batal, yang kedua enggak menjaga gitu doa tuh. Jadi yang dipegang tangannya sejenis. Kalau teman kita lagi, kita pegang tangannya, tanya bagaimana kabarnya, kemudian baca kalimat tadi as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yu'afiyaka. Nabi yang jamin orang yang baca kalimat tadi, kalau ini orang sakitnya tidak membawa kematian, maka pasti sembuh. Kalau sakitnya tidak membawa apa? Kematian. Kan ada sakit membawa apa? Kematian. Sebabnya banyak. Ada yang jantung, ada yang darah tinggi, ada yang keselak gugur mati. Macam-macam orang tuh, sebabnya macam-macam. Jadi ada orang yang sakit, selama sakitnya tidak membawa tadi apa? Kematian. Maka kita pegang tangan orang yang sakit tadi, baca kalimat tadi as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yu'afiyaka. Mau laki mau perempuan jangan diganti dhamirnya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yu'afiyaka. Jangan lupa ya tadi ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Allah yang jamin. Dibacakan kalimat bismillahirrahmanirrahim kepada orang yang sakit, maka pasti Allah akan sembuhkan. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa la yusamma ismuhu ala syai'in illa burika fi. Tidaklah dibacakan kalimat bismillah atas sesuatu. Makan baca bismillah, minum baca bismillah, nasinya penuh keberkahan. Makanya kita berebutan ya. Kita berebutan kalau datang ke tempat orang-orang saleh, ke tempat para orang-orang yang memang dia sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makanannya kita rebutin. Kenapa demikian? Makanannya penuh apa? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ngalamin. Kalau ada guru sediain air, tuh guru minum, kita berebutan tuh. Berebutan apa tuh? Minum air guru, keberkahannya Allah kasih di situ. Jadi orang dulu begitu kerjaannya, selalu apa? Mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah jamin tadi. Kalau sesuatu dibacakan bismillahirrahmanirrahim, pasti ada apanya? Keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alhamdulillah, kita punya kampungnya semua alhamdulillah. Ada anak-anak kecil ngaji, ini jangan ditinggalin, jangan dihabisin. Kita hidup terus ini, anak-anak kecil yang SD, yang SMP, yang SMA, yang kuliah, yang udah bangkotan, ajarin alif fathah, ajarin alif fathah, ba fathah ba, ajarin biar sabar kita. Ini Nabi yang jamin, Nabi yang jamin. Bagaimana bunyi hadisnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qauma la yab'atullahu alaihimul adaba hatman maqdiyah. Sesungguhnya satu kaum udah pasti Allah akan mengirim azab kepada mereka. Satu kampung udah pasti bakal Allah azab. Ya Allah, ngeri. Kalau yang niksanya manusia ada ujungnya, ada habisnya. Tapi kalau Allah yang nyiksa, ini mengerikan. Kata Rasulullah SAW, ada satu kampung, satu kaum yang pasti Allah akan nyiksa. Kemudian kata Rasulullah SAW, fayaqra'u sabiyyun min sibyanihim
fil kitabi alhamdulillahi rabbil alamin. Ada anak kecil dimana baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya orang dulu perkampung selalu bareng-bareng baca itu kalimat, diulang lagi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, terus tuh perkampung dibaca tuh. Ini ada hadisnya. Kalau ini kampung sudah pasti mendapatkan adab Allah. Tahu-tahu ada anak kecil baca tadi apa kalimatnya? Bismillahirrahmanirrahim sampai kalimat tadi apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini musola mudah-mudahan terus ya. Ada anak kecil ya, anak kecil hidupin lagi. Yang SD, yang SMP, yang SMA, ajak lagi di sini nih. Biar kampung kita tahu dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Fayasma'uhu Allah taala. Allah Maha mendengar. Anak kecil baca kalimat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, Allah Maha mendengarnya. Yang bagaimana pada akhirnya? Fayarfa'u anhumul 'adaba bidzalika arba'ina sanatan. Allah angkat adabnya nggak jadi. Allah adab itu kampung selama 40 tahun. Subhanallah. Lantaran ada anak kecil tadi baca kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil. Makanya antum girang, kita seneng kalau ada anak kecil masuk musola, jangan diusir, jangan dimarahin. Anak kecil kan anak-anak. Kalau dia nggak ngerti, kita bilangin pelan-pelan. Satu di belakang, jangan depan. Pelan-pelan kita bilangin, ngerti. Karena nanti dia orang yang akan menjadi apa? Terus kita meninggal semua, ini anak-anak kecil akan tumbuh dia kan. SD, SMP, SMA itu mau berkembang. Yang megang kampung dia nanti, yang megang musola, megang masjid dia. Makanya sungguh ini kegerakan dari baginda Rasulullah SAW. Satu kampung yang sudah pasti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala lantaran ada anak kecil tadi baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Allah angkat adabnya selama 40 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basyirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rusdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhi taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil
كل شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.